Wait. Sebelum kalian ikut performance appraisal atau evaluation sama atasan kalian, tonton dulu video ini sampai habis. Penting. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Karena kita sudah masuk di kuartal akhir di tahun ini, biasanya ritual dari perusahaan adalah adanya sesi one-on-one dengan atasan untuk melakukan performance appraisal atau performance evaluation. Ya, apapun namanya, intinya adalah sesi di mana kita duduk bareng sama atasan kita untuk ngebicarain gimana sih kinerja kamu selama 1 tahun belakangan ini. Sebelum kita masuk ke sesi-sesi tersebut, sebaiknya ada hal-hal yang harus disiapkan, terutama kalau kita sedang bekerja sebagai karyawan atau anggota tim. Nanti di video lain gue akan ngomongin tips untuk kalian yang sebagai leader ya. Nah, kali ini di video ini gue ngomongin tips kalau kalian yang akan di-evaluate kinerjanya atau akan dievaluasi kinerjanya. Oke, sudah siap? Siapkan catatannya supaya nanti nggak lupa nih. Yang pertama adalah siapkan dulu mindset. Wah, kok mindset sih? Iya, karena banyak banget yang gue temuin karyawan-karyawan itu merasa yang namanya sesi one-on-one dengan atasan itu adalah sesi penghakiman. Jadi udah takut duluan tuh. Aduh, nanti gue dibilang apa nih? Aduh, nanti gue pasti dituduh begini nih. Aduh, pasti gue nanti diceleng nih. Aduh, udah panik duluan. Nah, kalau udah panik dan udah suuzon atau udah negative thinking, ya sesi performance appraisal ini nggak akan berjalan dengan efektif dan tidak ada gunanya. Jadi mindset yang benar adalah sesi performance appraisal adalah sesi untuk kita mengetahui apa yang bisa kita kembangkan lagi, bukan untuk sesi penghakiman dan penghukuman. Clear ya? Nah, kalau kita datang dengan mindset yang positif seperti itu, maka kita baru bisa maju ke step yang berikutnya, yaitu kita menyiapkan data-data yang mendukung performance dan juga hasil dari kerja kita. Lagi-lagi saya menjumpai banyak sekali karyawan yang tidak menyiapkan data sehingga kalau ditanya sama atasannya, gimana kinerja kamu? Maka yang dia share adalah hanya yang sifatnya subjektif. Saya kayaknya kinerjanya udah bagus kok Pak. Saya udah datang dengan rajin, saya mengerjakan banyak hal. Ya, tapi tidak ada ukuran, tidak ada data, tidak ada fakta yang dia bawa bersama dengan klaim dari kinerjanya dia. Nah, tentu hal ini akan berpotensi menimbulkan adanya ketidaksepahaman antara si anggota tim dengan si atasan. Nah, untuk mengurangi ketidaksepahaman ini, maka sebaiknya kitalah yang inisiatif untuk menyiapkan data dan fakta itu. Saya ngomong begini karena saya juga udah pernah mengalami hal tersebut sebagai karyawan, sebagai anggota tim. Waktu saya masih menjadi anggota tim, yang saya lakukan setiap kali mau performance appraisal adalah saya bikin PowerPoint. Saya bikin presentasinya, masih ada sampai sekarang filenya. Di situ saya bilang, peninggalan saya, my legacy di tahun itu. Wah, ya. Lalu saya bikin satu, faktanya begini, datanya begini. Ya, kedua, begini, begitu segala macam. Lalu saya juga sudah menyiapkan di PowerPoint apa sih yang harus saya tingkatkan. Bahkan saya sudah melakukan self-reflection sendiri gitu. Apa yang harus saya tingkatkan, apa yang ingin saya pelajari berikutnya. Nah, ini yang juga bisa teman-teman tiru kalau kalian nyaman dengan hal tersebut. Jadi kita datang bukan hanya dengan data di masa lalu, tetapi kita datang dengan juga hasil self-reflection kita. Ya, sehingga kita membantu atasan kita untuk memfokuskan pembicaraan kepada apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengimprove diri kita. Bukan hanya terjebak di masa lalu atau dosa-dosa masa lalu atau kesalahan-kesalahan masa lalu atau kegagalan-kegagalan masa lalu. Tapi kita fokuskan ke depannya, in the future. Apa nih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk membantu saya bisa berkembang dan berkontribusi lebih baik kepada perusahaan. Dan berikutnya, nah ini mungkin yang paling tidak wajar atau tidak lazim, tapi sebetulnya baik. Teman-teman juga bisa menyiapkan saran atau masukan atau
sharing tentang ekspektasi kalian terhadap atasan. Waduh, gimana nih Kak? Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gue harus khotbahin atasan gue? Enggak. Sesimpel gini aja. Misalkan selama ini kalian merasa terganggu dengan interaksi kalian dengan atasannya adalah misalnya begini, aduh atasan saya tuh suka banget nge-WhatsApp saya atau ngechat saya di malam minggu, di weekend. Nah ini membuat saya jadi agak kurang nyaman, atau saya merasa selama ini instruksi yang diberikan oleh atasan saya juga masih agak suka kurang jelas, jadi saya bingung delivernya gimana. Sebaiknya hal-hal ini juga diomongin waktu di performance appraisal kalian gitu. Caranya tentu dengan yang sopan gitu ya, bilang, Pak, Bu, terima kasih, tadi kita udah ngomongin tentang kinerja saya, apa yang saya bisa kembangkan. Nah, tapi saya juga mau butuh support nih dari Bapak Ibu gitu. Salah satu supportnya adalah saya mau mengklarifikasi dulu ekspektasi nih saya terhadap Bapak atau Ibu gitu. Nah, misalnya adalah soal tadi ya, instruksi yang kurang jelas. Kita bisa bilang bahwa Bapak Ibu, kalau saya butuh support, kalau instruksi sebisa mungkin apakah boleh ditulis supaya kita ada bukti tertulisnya, atau saya nulisin Ibu, boleh deh saya nulisin, lalu nanti Ibu tinggal bilang aja confirm, iya betul ini instruksi saya yang tadi saya jelaskan, supaya kita punya kesamaan understanding, pemahaman tentang sebuah instruksi, dan seterusnya. Tentu nggak cukup kalau saya kasih tauin role play gitu ya, contoh untuk ngomongin gimana di video ini, tapi hopefully you got the picture, the big picture, right? Gitu ya. Jadi pertama adalah sebelum mengikuti performance appraisal sebagai anggota tim, satu, kita harus punya mindset bahwa performance appraisal adalah ajang atau momen untuk kita tahu apa yang harus kita kembangkan, bukan momen untuk penghakiman dan penghukuman. Yang kedua, kita siapkan data dan fakta yang mendukung kinerja kita di masa lalu. Yang ketiga adalah kita melakukan self-reflection terlebih dahulu supaya kita bisa mengutarakan kepada atasan kita apa yang ingin dan harus kita kembangkan ke depannya. Dan yang keempat adalah kita juga siapkan ekspektasi apa yang harus kita klarifikasi, kita samakan dengan atasan kita. Bantuan apa yang kita harapkan kita dapatkan dari atasan kita. Nah, bayangkan kalau kita melakukan keempat hal ini, maka sesi performance appraisal kamu pasti akan sangat membantu diri kita dan juga membantu atasan kamu dan pada akhirnya membantu perusahaan pada umumnya. Oke, nah itu tips tentang seputar performance appraisal. Masih akan ada lagi video-video lainnya seputar hal itu, terutama kalian yang sebagai leader. Nanti akan saya kasih juga tipsnya, tenang saja. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe, share ke sebanyak mungkin teman-teman yang butuh untuk mendengarkan ini, supaya makin banyak orang yang tertolong dengan ilmu-ilmu yang saya bagikan. Komentar juga yuk di bawah ini kalau tips dari kamu apa sih supaya performance appraisalnya tidak menakutkan, malah menyenangkan dan bermanfaat. See you!